Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada, berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021. Mari kita bersukacita untuk boleh mengikuti ibadah bersama Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dan hari ini dilayani oleh Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Selamat beribadah. Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah secara online. Kami mohon tuntunan-Mu supaya ibadah dapat berjalan dengan lancar dan nama-Mu dipermuliakan dan kami semua diberkati. Kami minta ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat diberi kesempatan untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kami bagikan pada pagi hari ini diambil dari Yosua pasal 1, mulai dari ayat 3 hingga ayat yang ke-9 dengan tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah engkau tawar hati dan janganlah engkau takut. Ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yosua adalah pemimpin muda, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan bangsa yang kudus Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan di situ dikatakan seperti yang telah dijanjikan kepada Musa, dijanjikan Tuhan juga kepada Yosua. Tuhan mengkonfirmasi di ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata kunci di sini seperti di ayat 3 adalah seperti yang kujanjikan kepada Musa, dan di ayat 5 seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Suatu beban berat yang akan dialami oleh Yosua selama mengiring lebih dari 2 juta bangsa Israel generasi kedua ya, setelah generasi pertama tewas di padang gurun karena kedegilan dan tegar tengkuk mereka. Di sini kita lihat di ayat berikutnya lebih dari 3 kali, ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 2 kali Tuhan berkata sejauh ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 diingatkan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai ada 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, Tuhan tahu hati Yosua, Tuhan tahu ini tidak mudah bagi Yosua untuk meneruskan kebesaran yang Tuhan berikan lewat Musa.
kuatkan dan teguhkan sampai 3 kali. Tuhan tahu Yosua tidak kuat, tidak teguh. Jangan tawar dan kecut. Yosua tahu juga dalam dirinya dia tawar dan kecut, apalagi Tuhan tahu bahwa Yosua mengalami ketakutan juga. Ada ayat kunci di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Baik saudara-saudari, selain Tuhan berkata menguatkan dan meneguhkan, tapi juga dikatakan di situ jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kata merenungkan itu berarti seperti singa yang sedang mengunyah makanannya pelan-pelan. Singa tidak mungkin menikmati buruannya sambil berlari. Tidak mungkin. Singa perlu duduk, tenang, dan makan. Demikianlah juga kita. Demikianlah juga Yosua untuk berdisiplin, untuk di tengah kesibukannya mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel, memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan nantinya ke tanah Kanaan. Sangat susah untuk duduk tenang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Duduk tenang, tidak terburu-buru, tidak menunggu, oh sebentar lagi jam 7 pagi saya siap untuk melakukan kegiatan saya berikutnya. Tidak terburu-buru. Dan itu yang diminta Tuhan untuk Yosua dan juga kepada kita semua. Dan apa buah yang ditunjukkan oleh ketaatan Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak terburu-buru? Kita lihat janji Tuhan di ayat 5, aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita lihat di Yosua pasal 3, ketika akan menyeberang sungai Yordan, dikatakan di situ ayat 7, pasal 3 ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan langsung menggenapi janjinya yang dikatakan di Yosua pasal 1 ayat 5, immediately, segera di pasal 3, aku akan membesarkan namamu, sehingga mereka tahu, orang-orang Israel tahu bahwa Yosua itu disertai Tuhan. Dan perintah Tuhan satu, renungkanlah, perkatakanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara kepada Anda semua dan kepada anak-anak muda dimanapun Anda berada. Karena saya juga muda dan diberi tanggung jawab yang cukup besar untuk memimpin gereja ini, saya juga mengalami ketakutan pada waktu masa pemilihan. Dan banyak juga serangan, diremehkan karena muda. Itu tidak enak, tetapi itu akan terjadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, anak-anak muda dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi, kalau Tuhan memilih Anda, kalau Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Anda, Tuhan tahu kita takut, Tuhan tahu kita cemas, Tuhan tahu kita kecut, dan mungkin banyak rasa ketakutan, insecurity dalam diri kita. Apakah kita bisa melakukan ini? Ada satu rahasia yang Tuhan berikan. Perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan ini. Dan janjinya, aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Yosua dengan sungguh-sungguh memperkatakan, merenungkan, dan nanti melakukannya, dia juga mendapat yang disebut legacy. Dia mendapat warisan, dari apa yang sudah dilakukan Musa. Kita lihat di Yosua pasal 2, ketika mata-mata yang diutus untuk melihat tanah Yeriko, melihat kota Yeriko di sana, kita melihat Rahab berkata di situ, di pasal 2
ayat yang ke-10. Sekali lagi, Yosua pasal 2 ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yosua menyadari bahwa yang dilakukan oleh pendahulunya Musa sudah membuat musuh tawar hati. Kita sebagai pemimpin, baik muda ataupun tua, tapi saya berkata spesifik kepada generasi muda, jangan lupakan apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mereka melakukan fondasi yang baik, dan kita meneruskan dengan kekuatan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita boleh memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan belajar berbagai filsafat, tetapi jangan lupa yang utama adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang akan memberikan kita kekuatan. Dan kita tahu sekali lagi di pasal 2 ayat 10, apa yang diperbuat Musa di Laut Teberau sangat bertambah besar kepada Yosua ketika dia hendak menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah kesibukan kita, di tengah banyak pergumulan apakah yang akan terjadi tahun 2021, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh cemas. Dikatakan berkali-kali di situ kepada Yosua, Tuhan tahu Yosua kadang tidak kuat, kadang tidak teguh, kadang mungkin grogi. Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 6 ketika berbicara tentang akhir zaman, dia berkata, camkanlah, was-waslah supaya engkau tidak takut dan gelisah, karena semuanya ini harus terjadi dan belum kesudahannya. Yesus berkata, camkanlah supaya tidak takut dan gelisah. Kenapa camkanlah? Karena kita cenderung takut dan gelisah. Tapi karena kita tahu bahwa semua ini harus terjadi, isu-isu perang seperti konteks di Matius 24 dan sebagainya, apapun yang kita hadapi di tahun 2021 dan seterusnya, kita harus hati-hati supaya tidak takut dan gelisah. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya isi pikiran kita tidak dipenuhi oleh berita-berita yang tidak benar. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran atau ketidakpastian. Yosua melakukannya, dan ketika Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yosua sudah berhasil mengalahkan semua bangsa-bangsa Kanaan terutama, dan Yosua juga pernah mengalami saat-saat susah di mana Akan mencuri benda yang harusnya dikuduskan di Yeriko. Dia terjerembab di tanah, tapi Tuhan mengangkat dia kembali. Masa-masa susah tetap akan datang bagi seorang pemimpin, tapi jangan tawar hati, Tuhan sudah mengatakan sebelumnya. Dan sekali lagi ketika sudah mengalahkan bangsa Hewi, bangsa Girgasi, bangsa Yebus, dan seluruh orang Kanaan, dan 7 bangsa lain yang harus dimusnahkan itu, kita lihat di Yosua pasal yang ke-11. Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Jadi setelah bagian utara direbut, dikatakan di sini kebenaran firman Tuhan, Yosua pasal 11 ayat 15, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Perhatikan baik-baik, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua persis melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa dalam sepanjang kitab Pentateuch, terutama dari Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yosua melakukan sama persis, dan dia merenungkannya siang dan malam. Ayat 23,
Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala, ingat baik-baik, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanah negeri itu berhenti dari berperang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat, di balik kesibukan, kekhawatiran, tekanan, kita juga nanti akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi Anda dan yang membenci Anda, orang fasik. Kita tidak bisa berharap semua orang menyukai kita dalam hal apapun dalam hidup kita, terutama pelayanan. Tapi ingat, luangkan waktu untuk hati-hati dan lakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih di tengah segala tekanan, ketidakpastian dalam hidup, kami tahu Engkau menyertai kami. Demikian Yosua juga jujur dalam segala kelemahannya, terus mengandalkan Tuhan dan terutama merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam dan hati-hati melangkah. Dan itulah kunci bagaimana Yosua menaklukkan Kanaan. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak dilakukan. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Engkau saja yang berkuasa atas kami. Bimbinglah kami dimanapun kami berada, seluruh umat Tuhan, seluruh Indonesia. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga terlebih dahulu sudah memuji-muji memuliakan nama-Mu, kami bawa doa-doa kami kepadamu Tuhan, untuk negara kami, bangsa kami yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, kiranya Engkau memberkati kepemimpinan mereka, segala pemerintahnya dari atas hingga yang paling bawah, di daerah dimanapun, mari diberi roh takut akan Tuhan dan diberikan hikmat dan pengetahuan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan atas segala yang dihadapi dalam bencana dan COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami gereja Tuhan tetap mendukung pemerintah dan juga melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, dan Tuhan melindungi kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Kementerian Agama yang menaungi kami, Bapak Menteri, Bapak Yakut Khalil Qomas. Mari Tuhan beri kekuatan, damai sejahtera, kesehatan atas segala tugas yang dia lakukan. Tuhan, kiranya semua program dan semua kebijakan yang diambil memuliakan nama Tuhan dan dibuat berhasil. Kami juga khusus berdoa untuk Bapak Dirjen Bimas Kristen Profesor Thomas Penturi. Mari Tuhan Engkau jagai, Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan, dilindungi dari yang jahat, dan segala yang dilakukannya berhasil dan membawa nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan Yesus dalam segala kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami terus hidup menjadi terang, hidup kudus yang berbeda dengan dunia ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Bantulah kami, hiduplah dalam diri kami dengan kasih karunia Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dan kami hanya panjatkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dengan tuntunan dan persekutuan Roh Kudus,
menyertai engkau sekalian dimanapun engkau berada, dan diberkati, dan segala perintah Tuhan tersimpan dalam hatimu, dan Tuhan akan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Pelaksanaan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Trihandarka, Esos MTH, Pengurus Nasional Gereja Jemaat Kristus Indonesia, dan puji-pujian yang sudah dibawakan. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam setiap langkah kehidupan kita. 5M kita terapkan: menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak dengan